Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya dengan NIM 4192111003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi SPSS untuk mencari pengaruh jumlah pengikut dan yang mengikuti terhadap jumlah like postingan di Instagram siswa kelas 12. Nah, ikuti tutorialnya ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Ada data view dan ada juga variable view. Nah, pertama kita isi dulu di variable view-nya. Untuk di kolom namanya ini kita bikin pengikut. Kemudian mengikuti, kemudian jumlah like. Nah, untuk tipenya tetap numerik, kemudian ini kita desimalnya kita ganti menjadi 0. Untuk ini yang mengikuti kita isi dengan value-nya kita isi nomor 1, yaitu untuk jumlah mengikuti kurang dari 500. Kita klik add, kemudian untuk nomor 2 yaitu jumlah mengikuti yang lebih dari 500. Klik add lagi, kemudian klik OK. Nah, untuk yang jumlah like-nya, untuk nomor 1 yaitu jumlah like-nya kurang dari 500, kita klik add. Nomor 2 lebih dari 500, dan yang nomor 3 lebih dari 1000. Klik add lagi, baru klik OK. Nah, untuk ininya kita klik center, semua sama ya, supaya di tengah-tengah dia. Nah, untuk measure-nya yang ini tetap scale, yang mengikuti nominal, yang jumlah like juga nominal. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita masuk ke data view-nya. Nah, sebelum itu saya telah menyiapkan datanya di Microsoft Excel. Kita buka di Excel-nya ya. Nih, seperti ini. Nah, tinggal kita kopas aja nih. Yang bagian pengikutnya kita pindahin ke aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini. Untuk yang mengikuti tadi kan nomor 1 kurang dari 500, berarti kita masukkan nomor 1 sampai nomor berapa nih? Sampai nomor 8. Nah, untuk nomor 9 kan udah lebih dari 500, maka kita masukkan yang nomor 2. Nah, seperti ini. Untuk jumlah like-nya nomor 1 kurang dari 500, nomor 2 lebih dari 500, nomor 3 lebih dari 1000, maka kita masukkan seperti ini. Untuk yang ke-6 udah lebih dari 500, maka nomor 2 ya. Nah, yang untuk yang ke-11 udah lebih dari 1000, berarti nomor 3. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan datanya, kemudian kita klik menu Analyze, kemudian kita klik General Linear Model dan Univariate. Nah, kita klik, kemudian di sini kan ada pengikut, mengikuti, dan jumlah like. Nah, untuk yang variabel pengikutnya kita pindahkan ke dependent variable. Untuk yang mengikuti dan jumlah like-nya kita pindahkan ke fixed factor. Nah, nih jumlah like-nya juga. Kemudian
kita klik post hoc. Kemudian yang untuk jumlah like-nya kita pindahin ke post hoc test ini. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian klik centang pada 2K-nya. Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, kemudian kita klik option. Nah, di sini kan ada di bagian display ini ada descriptive statistik. Nah, kita centang juga. Di bagian estimates of effect size juga kita centang, dan kemudian di bagian homogeneity test. Nah, kita centang juga. Kemudian kita klik. Sebelum itu pastikan bahwa level signifikannya 0,05. Nah, kemudian kita klik continue. Setelah ini kita klik OK, maka akan muncul tampilan outputnya. Nah, kemudian cara membaca outputnya untuk yang tabel pertama yaitu between subject factor. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk yang mengikuti kurang dari 500 ada 8 orang, dan untuk yang mengikuti lebih dari 500 ada 7 orang. Kemudian untuk jumlah like-nya kurang dari 500 ada 5 orang, lebih dari 500 ada 5 orang, dan lebih dari 1000 ada 5 orang. Nah, kemudian untuk tabel deskriptif statistiknya, kita dapat mengetahui bahwa untuk yang mengikuti kurang dari 500 dengan jumlah like kurang dari 500, rata-ratanya yaitu 419,20 dengan standar deviasi 81,968. Nah, jumlahnya itu ada 5 orang. Kemudian untuk yang mengikuti kurang dari 500 dengan jumlah like lebih dari 500, rata-ratanya yaitu 941,67 dengan standar deviasi 74,782. Nah, jumlahnya ada 3 orang. Jadi totalnya yaitu rata-ratanya 615,13 dengan standar deviasi 280,276. Jumlahnya tadi ada 8 orang totalnya. Nah, kemudian untuk yang mengikuti lebih dari 500 dengan jumlah like lebih dari 500, rata-ratanya yaitu 710,0 dan standar deviasinya yaitu 56,569. Jumlahnya ada 2 orang. Kemudian untuk jumlah like lebih dari 1000 dengan rata-rata 933,20, standar deviasinya yaitu 197,695. Nah, jumlahnya itu ada 5 orang. Jadi totalnya rata-ratanya yaitu 869,43 dengan standar deviasi 196,087 dan jumlahnya 7 orang. Nah, total keseluruhannya yaitu 733,80 dan standar deviasinya yaitu 270,188. Nah, jumlahnya itu 15 orang. Nah, kemudian untuk tabel Levin Test of Equality of Error Variance, kita dapat melihat nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,122. Nah, nilai ini kan lebih dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa varian antara model ini berbeda secara signifikan. Nah, kemudian pada tabel test of between subject effect-nya, yang pertama itu pada bagian corrected model. Nah, pada bagian ini nilai signifikannya ini kan 0,000. Nah, berarti pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap independen yaitu nilainya adalah signifikan karena nilai signifikannya tadi kurang dari 0,05. Nah, yang kedua yaitu intercept-nya, artinya nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Artinya, tanpa ada pengaruh variabel independen, variabel dependen dapat berubah nilainya. Nah, apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dinyatakan signifikan. Nah, pada output ini, nilai signifikansinya kan 0,000, maka kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa intercept-nya signifikan. Nah, selanjutnya yaitu output bagian post hoc test yaitu multiple comparison. Nah, pada tabel 2K post hoc ini digunakan untuk menilai kategori manakah dari variabel model yang memiliki perbedaan signifikan. Nah, perbedaannya itu ditandai dengan tanda bintang. Dari output ini kita dapat melihat bahwa
antara jumlah like kurang dari 500 terhadap jumlah like lebih dari 500, kemudian antara jumlah like kurang dari 500 terhadap jumlah like lebih dari 1000, kemudian antara jumlah like lebih dari 500 terhadap jumlah like kurang dari 500, kemudian antara jumlah like lebih dari 1000 terhadap jumlah like kurang dari 500 memiliki perbedaan yang signifikan karena ditandai dengan tanda bintang. Nah, kemudian tabel yang selanjutnya yaitu tabel homogeneous subset, yaitu tabel nilai. Dapat kita lihat yaitu perbedaan min variabel antara jumlah like kurang dari 500, jumlah like lebih dari 500, dan jumlah like lebih dari 1000. Nah, dapat kita lihat bahwa antara jumlah like kurang dari 500 dengan jumlah like lebih dari 500, perbedaan nilai minnya yaitu sebesar 429,80. Nah, hasil ini didapat dari 849,00 dikurang 419,20. Kemudian, untuk perbedaan nilai min antara jumlah like lebih dari 500 dengan jumlah like lebih dari 1000. Nah, perbedaan nilainya yaitu sebesar 84,00. Hasil ini didapat dari 933,20 dikurang 849,00. Nah, dari kedua perbedaan tersebut dapat kita lihat bahwa lebih tinggi nilai perbedaannya, yaitu yang pertama tadi, antara jumlah like kurang dari 500 dengan jumlah like lebih dari 500. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa antara jumlah like kurang dari 500 dengan jumlah like lebih dari 500 lebih baik digunakan karena perbedaan nilainya lebih besar. Nah, kemudian kita akan menyimpan datanya. Kita klik file, kemudian klik save as. Kemudian kita pilih mau disimpan di mana. Nah, di sini saya ketik nama filenya itu laporan praktikum ke 10. Nah, kemudian kita klik save. Maka ini sudah tersimpan. Kemudian jika ingin outputnya kita masukkan dalam bentuk Word, maka kita klik file, kemudian kita klik export. Nah, seperti ini. Nah, kita klik, kita lihat dulu terlebih dahulu apakah penyimpanannya sudah pas. Jika sudah pas, kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita dapat mengakhiri penggunaan aplikasinya. Nah, kita klik X bisa. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.